Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mitra Tani. Dan di hari ini kita masih membahas terkait dengan tanaman jaboticaba atau anggur Brazil atau anggur batang gitu ya pemirsa. Banyak ini sekali namanya. Dan hari ini kita masih dibimbing oleh beliau Bapak Haryanto Sarjana Pertanian. Baik, untuk para pemirsa yang akan bertanya bisa disampaikan di 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Pak Har, tadi kita lanjutkan ya Pak perbincangan terkait dengan jaboticaba tadi. Ini tadi kan tanaman jaboticaba bisa ditanam di pot gitu ya Pak ya, dengan ukuran diameter yang baik itu 60 cm. Nah, adakah ketika kita menanamnya di pot itu perawatan khusus Pak? Namun jangan dijawab dulu Pak. Kita angkat penelpon dari para pemirsa yang akan bergabung hari ini. Kita angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan di mana ini? Dari Bapak Abu Syuhada di Pontianak, Kalimantan Barat. Silahkan pertanyaannya Bapak Abu Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Abu. Begini Pak, yang saya tanyakan, sudah saya dengar penjelasan dari awal tadi itu. Luar biasa juga harga pohonnya, harga bibitnya juga luar biasa, pohonnya juga luar biasa. Memang beda dengan anggur-anggur pada biasanya juga sangat beda dengan anggur biasa, dan saya tertarik bisa mencegah kanker juga, itu luar biasa itu. Tapi yang ingin saya tanyakan begini, apakah dia sesuai tanam di daerah kami nih Pak, di Kalimantan Barat nih? Karena waktu saya ke Jawa kan tanahnya lain nih. Kalau di Kalimantan Barat nih gambut banyak, kemudian tanah lumpur bercair juga itu banyak. Jadi ataupun ada di daerah-daerah kami tanah seperti di Jawa itu tidak ada. Jadi apakah bisa ditanam di daerah Kalimantan ini Pak? Apakah bisa kita usahakan tanam, atau maukah dia berkembang seperti yang di sana, atau bagaimana Pak? Mohon jawabannya. Baik. Itu aja atas jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Abu Syuhada di Pontianak Pak Har. Menanyakan apakah di daerah Kalimantan Barat bisa ditanam anggur batang, anggur Brazil ini Pak Har. Ya, terima kasih Pak Abu, pertanyaan yang bagus sekali. Memang tanah di Jawa dengan tanah di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat itu agak beda, karena di sana itu banyak tanah gambut. Dan tahun 1999 saya juga pernah menangani di sana untuk tanah gambut, dan insya Allah saya tahu dalam keadaannya di sana. Pada dasarnya untuk tanaman anggur Brazil ini untuk di sana insya Allah bisa banget Pak, dengan pemberian tambahan pupuk organik itu akan membuat tanaman anggur ini nanti bisa tumbuh dengan cepat dan bagus sekali. Hanya saja memang untuk tanaman anggur ini juga memerlukan cahaya matahari yang penuh. Asal dengan perawatan yang baik, dengan melihat keadaan dan kondisi dan tanggap terhadap tanaman yang ada di lapangan, insya Allah tanaman anggur Brazil ataupun jaboticaba ataupun anggur batang di sana, kalau memang Pak Abu berniat untuk menanam ini bisa sekali untuk ditanam seperti di Pulau Jawa ini. Dan alhamdulillah tidak hanya di Pulau Jawa saja, ini sudah berkembang seantero Indonesia, itu sudah banyak sekali. Karena apa? Sekarang pengembangan bibit-bibit jaboticaba ataupun anggur Brazil ini dimanapun sudah banyak sekali ditanam. Maka dari itu nanti sangat mudahlah untuk menanam tanaman anggur Brazil ini. Ya baik, demikian untuk Bapak Abu Syuhada. Insya Allah di Kalimantan Barat bisa ya Pak ya. Dengan kondisi di sana tanaman jaboticaba bisa tumbuh dengan baik insya Allah ya Pak ya. Nah setelah kita tahu daerah kita itu bisa ditanam ya Pak ya. Ini ada pertanyaan, kita beli bibitnya di mana itu Pak? Ini dari 085367 sekian. Beli bibitnya di mana itu Pak? Ini yang menjadi pertanyaan, tapi di daerah mana dulu? Kalau di daerah Solo banyak banget. Di rumah saya juga banyak untuk mau kalau memang cari bibit
Di Solo, dimanapun di situ pembibitan ataupun orang yang jual tanaman, pasti sedikit itu disisihkan untuk tanaman anggur Brasil ini. Kalau di Karanganyar juga banyak, di Wonogiri juga banyak, bahkan di Wonogiri itu malah sudah ada contohnya yang memang itu sudah berbuah dan berhasil juga. Dan juga akan ditunjukkan mana yang ini jenis Preko, mana ini yang jenis Sabara, itu sudah ada di sana. Ya, kalau yang di Solo Raya ada ini ya Pak ya. Dan bahkan mungkin di seluruh Indonesia sebenarnya ada. Insya Allah ada. Ya, pemirsa yang ini tadi bertanya, nah silakan nanti datang ke toko pertanian atau toko bibit, insya Allah coba tanya, insya Allah ada ya Pak Har ya. Iya, betul. Nah, terkait tadi Pak, yang tanaman jabotikaba ditanam di pot, adakah perawatan khusus supaya nanti tumbuhnya baik dan hasilnya melimpah ini Pak Har? Sebetulnya tidak ada yang memang harus intensif di situ untuk menanam jabotikaba ini, karena apa? Sangat mudah lah, karena ini ada sebetulnya walaupun ini anggur tapi ini adalah tanaman tahunan. Iya. Tanaman tahunan memang rasanya seperti anggur, rasanya 7 rasa dari buah yang memang kita rasakan. Bahkan kalau kita analisa lagi, tidak hanya 7, berbagai buah itu masuk di situ. Saking seperti itu, nikmatnya saking buah, nikmatnya. ya, Yang jelas dari begitu banyak rasa ini, di situ ada 3, kalau saya mengatakan ada 3 rasa: manis, asam, gurih. Banyak manisnya, gurih agak sedikit, asamnya tinggal itu kadang belum matang pasti asamnya agak banyak. Kalau sudah matang itu manisnya yang memang banyak seperti itu lah. Terus kalau di dalam pot ini yang penting kalau itu medianya, kalau di sini ada media tanah subur, ada abu sekam, ada pupuk organik dari kohe maupun itu kohe sapi, ayam, kerbau, kambing, mari ditaruh di situ, nanti akan kelihatan perkembangan daripada tanaman yang kita tanam yang ada di pot itu. Kalau itu nanti kok kurang hijau, berarti ini N-nya harus ditambah. Oh, ini sudah waktunya, misalkan sudah 3 tahun kok tidak berbuah-buah, ini kenapa? Berarti ini kurang unsur fosfornya, maka harus ditambah unsur P yang ada di situ lah. Kalau ini wah nanti kok gampang rontok, K-nya harus ditambah. Kalau biar semua saya mumet di sini, biar ini subur, kasih aja dengan POC, pupuk organik cair, yang memang itu banyak NPK, ada unsur mikronya, CAMG dan lain sebagainya, semprotkan di daunnya ataupun disiramkan di tanahnya. Paling tidak 2 pekan sekali, insya Allah tanaman itu akan subur dan itu nanti insya Allah bebas daripada hama dan penyakit. Iya, ini tadi ya pemirsa tipsnya ya Pak ya, mudah sekali untuk menanamnya, di pot juga mudah. Kalau ketika kita menanam di lahan biasa itu juga ada Pak jarak tanamnya antar tumbuhan itu berapa itu Pak? Untuk jarak tanam ini bisa kita buat 6 meter ataupun bisa kita sejauh buat itu ya Pak? 3 meter, karena untuk ini kan tanaman tahunan yang memang itu nanti anak cucu kita yang nanti akan menikmati seperti itu. Maka dari itu lebih lebih lebar itu akan lebih bagus lagi, karena apa? Nanti untuk mencari makanan daripada tanaman itu akan lebih leluasa, dan juga daunnya ini melebar. Dengan lebarnya tanaman ke sana kemari ini akan membuat sari makanan yang itu sistem fotosintesa pun itu nanti akan sempurna. Dengan sempurnanya tanaman, maka nanti akan menghasilkan hasil buah yang kita inginkan. Jadi nanti dengan sistem pemupukan sudah ada, pemeliharaan juga sudah ada, terus buahnya pasti nanti akan banyak, dan itu nanti di batang itu tidak ada habisnya, dan sampai rengket-rengket itu nanti si anggur itu akan menempel di batang. Ya, nanti
maksimal ya Pak ya, berarti untuk proses pemasakan ya. Ya. Dari unsur haranya juga maksimal yang diserap oleh tanaman. Ya, kalau dari segi buahnya itu nanti mulai berbunga ketika nanti umur 3 tahun tadi ya Pak ya. Dan apakah itu nanti bunganya saat muda seperti apa itu Pak? Sudah saya katakan, kalau sistem cangkok, sistem ataupun vegetatif itu mulai umur 3 tahun itu baru mulai berbuah, terus untuk generatif 8 tahun ke sana itu baru mulai berbuah. Lah ciri-ciri mau berbuah itu pasti ada bunganya. Bunganya warnanya apa? Putih. Dimanapun tidak ada bunganya yang warnanya kuning ataupun merah. Yang saya tahu ini semua untuk anggur Brasil ini bunganya putih. Setelah bunga putih muncul nanti akan timbul pentil. Pentil itu apa ya? Buah yang muda tapi kecil itu ya. Nah itu nanti berwarna hijau, sampai hijau itu nanti kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Setelah itu akan menguning, setelah menguning merah, kemudian akan menghitam dan ungu. Kalau sudah menghitam ungu berarti ini sudah bisa dipanen. Lah berapa? Kurang lebih antara bunga sampai kita panen itu 3 bulan di sana. 3 bulan prosesnya ya. Baik, kita akan terima kembali nih Pak penelpon yang akan masuk di hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, baik, silahkan pemirsa dicoba kembali di 0271 679 3000. Dan terkait dengan bunga tadi 3 bulan ya Pak, baru kita akan memanen. Baik, kita terima kembali nih Pak. Sepertinya pemirsa ada yang tertarik dengan jabotika Pak. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana ini? Dengan Pak Amin di Semarang, Mas. Ya, Pak Amin, silahkan pertanyaannya Pak Amin. Assalamualaikum Pak Arianto. Waalaikumsalam Pak Amin. Ya Pak Arianto, saya mau tanya ini Pak. Ya. Sekarang ini kan marak online ya, termasuk penjualan bibit-bibit tanaman juga online. Nah, pengalaman saya kemarin beli bibit apokat itu Pak, yang sudah sambungan gitu kan. Nah itu waktu saya buka dari kardusnya itu masih bagus, tidak layu. Kemudian saya pindah di polybag, saat itu kan memang polybagnya tanahnya sedikit sekali mungkin untuk antisipasi pengiriman gitu. Setelah saya isi kembali dengan tanah, dengan sekam bakar, itu kok tanamannya jadi layu ya Pak. Mungkin stres atau gimana. Nah untuk mengantisipasi hal seperti itu gimana caranya Pak Has? Ya, baik. Itu terima kasih Pak Has. Ya, baik, terima kasih Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin yang ada di Semarang dengan beli tanaman apokat dengan cara online. Karena dengan cara online pasti media itu pasti dikurangi, hanya menyisakan media yang kecil, dan itu agar si pembiayaan itu nanti akan berkurang. Nah, terus bagaimana caranya agar tanaman yang kita tanam itu tidak layu? Yang jelas dengan adanya online sampai di tempat itu memakan waktu. Dengan memakan waktu pasti di sini tanaman itu akan menjadi stres dan kekurangan makanan. Maka dari itu, apakah ini langsung ditanam? Jangan dulu. Jadi setelah sampai di rumah, seberapa medianya itu, media apa yang ada di situ, biarkan dulu, kalau bisa ditambah dulu Pak. Ditambah media, kalau bisa dengan tanah dicampur pupuk, ditaruh dulu, jangan langsung ke tempat pot. Kalau ini tadi misalkan sudah 1-2 hari itu tidak menunjukkan tanaman itu menjurus ke layu, maka dari itu tanaman bisa ditanam di pot. Namun di pot itu pun juga hati-hati, jangan sampai di pot itu kebanyakan pupuk, yang pupuk itu sebetulnya kurang direkomendasikan. Artinya kadang pupuk yang belum jadi ataupun pupuk yang itu ala kadarnya,
Kadang pupuk yang masih berbau gas ini akan menyebabkan tanaman yang kita tanam di dalam pot itu akan bisa mati. Maka dari itu agar lebih amannya kita harus karantina dulu. Dari kita beli untuk karantina agar tanaman ini kita pastikan hidup. Kemudian setelah itu kita pastikan juga di media tanamannya juga bagus, tidak adanya gas yang ada di dalam pot itu, baru kita masukkan ke pot. Seperti itu, Pak. Setelah kita masukkan di pot, jangan sampai di pot itu kita siram beberapa kali, hanya saja sekali aja jenuh, setelah itu dibiarkan, dan dibiarkan itu jangan sampai di matahari yang memang itu terlalu vulgar ataupun matahari penuh. Kita berikan dulu di yang teduh. Setelah nanti di situ sudah bagus tanamannya, sudah sudah bisa hidup, maka sedikit-sedikit nanti kita taruh di tempat yang memang kita sukai, yang akan kita tempatkan di situ. Ya, baik. Sudah Pak Har? Ya. Ya, demikian untuk Bapak Amin yang ada di Semarang. Itu begitu juga dengan tanaman jabotikaba ya Pak. Kalau misal kita beli online, perawatannya ketika datang ke rumah seperti itu tadi ya Pak. Jadi tidak hanya di tanaman alpukat saja, di tanaman-tanaman yang lain itu perlakuannya juga seperti itu. Harus disesuaikan dengan keadaan yang ada ataupun keadaan lingkungan yang ada. Karena apa? Belum tentu lingkungan yang tadi di tempatnya yang online itu tidak ataupun sama dengan lingkungan yang akan kita tanam di biar sini. Beradaptasi. Beradaptasi dan bisa dikarantina dulu. Ini ya pemirsa, prosesnya kalau kita mau beli tanaman online, terus perawatannya, pengkondisiannya seperti yang disampaikan dengan Pak Har tadi. Dan jangan sampai nanti malah ketika sudah beli, bibitnya bagus, dengan kurang baik perawatannya setelah beli, nanti malah merugikan kita ya Pak ya. Mati. Nah, kalau di tanaman jabotikaba sendiri Pak, ketika sudah pemanenan dan istilahnya sudah berbuah yang rutin, perawatan apa yang harus kita lakukan supaya nanti tanaman jabotikaba anggur Brazil ini tetap bisa berbuah terus itu Pak Har? Ya. Yang pertama, perawatan dari tanahnya. Tanahnya kalau itu sudah banyak gulmanya harus kita cabuti. Terus yang kedua, dengan kita tahu umur misalkan sudah 3 tahun, paling tidak itu 6 bulan, kita harus adanya pemupukan. Pemupukannya tidak usah yang neko-neko dengan kimia, cukup dengan pupuk organik satu tanaman yang 3 tahun, itu cukup 40 kilo saja. Nanti dengan cara dari diameter tanaman kurang lebih 30 cm, kita lubangi dengan cara melingkar dengan kedalaman 30 cm juga. Nanti kita masuki pupuk organik. Pupuk organik kemudian kita siram pakai air, kemudian kita tutup. Sangat mudah sekali. Itu dengan cara di tanah. Yang kedua, bisa semprotkan dengan POC, pupuk organik cair ke daunnya. Terus yang ketiga, dengan cara pemangkasan. Pemangkasan ini akan membuat tanaman ini akan lebih segar dan akan memberikan buah yang lebih banyak lagi. Kenapa kok harus dipangkas? Karena dengan pemangkasan tanaman itu nanti tanaman jabotikaba ini akan stres. Oh gitu ya Pak ya. Dengan stresnya tanaman ini akan menghasilkan bunga. Dengan bunga unsur hara yang kuat, maka bunga ini akan terus berbunga dan akan menghasilkan buah, dan buah ini tidak rontok. Kemudian sampai kurang lebih 3 bulan itu nanti bisa kita panen. Ya, itu ya tipsnya dari Pak Har untuk kita semua ya pemirsa yang akan menanam jabotikaba. Jangan lupa ketika sudah menanam terus perawatannya jangan lupa juga ya Pak Har ya, supaya nanti berbuahnya semakin banyak, semakin lebat. Sebenarnya saya masih mengobrol banyak terkait dengan jabotikaba ini Pak. Namun karena waktu, mungkin ada pesan yang terakhir sebagai penguat apa yang kita perbicarakan hari ini Pak.
Ya, sahabatku, mitra tani dimanapun Anda berada, anggur Brasil, anggur batang ataupun anggur jabotikaba ini adalah tanaman yang memang luar biasa, tanaman yang banyak manfaatnya, tanaman yang mudah ditanam dimanapun kita berada, terutama di 0 sampai 1000 ataupun 0 sampai 1200 meter DPL dari permukaan air laut bisa kita tanam, dan ini sangat menggiurkan sekali. Karena apa? Dari rasa, dari manfaatnya juga luar biasa, dari rasanya yang enak, manfaatnya yang tadi sudah saya katakan tadi, memang untuk apapun, dari diare, dari anemia, dari pelancaran darah, dan juga sebagai pencegah kanker di dalam tubuh kita. Maka kita ini kalau bisa juga bisa menanam tanaman anggur batang ataupun tanaman anggur Brasil. Namun juga kita tahu dengan penanaman yang alami, dengan alami ataupun dengan cara organik. Karena apa? Dengan cara alami, dengan cara organik, dan kita pasti akan nambah kesehatan kita. Selain itu pasti alam ini akan tetap lestari. Baik, Masya Allah, ini dia. Yang terakhir poin pentingnya juga ya Pak ya, dengan cara organik supaya alam nanti tetap menjaga kita. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Har atas ilmunya yang diberikan. Semoga next lain waktu kita bisa berjumpa lagi dengan pembahasan tanaman-tanaman yang lain ya Pak ya. Semoga Pak Har senantiasa diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan mengaplikasikannya dalam usaha kita dalam bertani di rumah masing-masing. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita di masa pandemi COVID-19. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.